Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-18 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak, dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, kini Yan Yang pun menyadari jika Beming bukanlah bocah ingusan yang bisa ia permainkan begitu saja. Sebuah kesalahan besar baginya karena sudah meremehkan kemampuan Beming. Keberhasilan Beming dalam ujian tersebut lantas mengantarkannya menjadi salah satu kandidat yang terpilih sebagai anggota Chongmingju. Khawatir Beming malah akan menjadi saingan beratnya jika Beming berada di pihak Night Hunter, Yan Yang pun berusaha membujuk Beming untuk bergabung dengan divisi Day Hunter. Bahkan, Yan Yang juga menjanjikan Beming sumber daya melimpah milik keluarganya demi memikat hati Beming. Tindakan Yan Yang tersebut tentu saja membuat semua orang yang berada di sana menjadi keheranan, karena ia terlihat begitu menginginkan Beming berada di pihaknya, padahal Beming hanyalah seorang pemula. Ditambah lagi, keluarga Yan Yang sebenarnya dikenal sebagai salah satu keluarga tingkat atas yang jarang sekali mau merekrut orang baru. Belum sempat Beming menjawab, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan hebat yang berasal dari bawah tanah. Dan tidak lama berselang, seekor makhluk raksasa pun muncul ke permukaan. Tamu tak diundang tersebut ternyata adalah iblis ular yang bernama Yun, dan ia merupakan salah satu iblis tingkat atas dengan kategori pemusnahan. Raut wajah Yan Yang tiba-tiba berubah pada saat ia mengetahui kategori iblis ular tersebut. Sifat sombongnya seketika tergantikan oleh rasa ketakutan, dan hal itu terpancar jelas dari raut wajahnya. Namun di saat bersamaan, Yan Yang juga tidak ingin melewatkan kesempatan berharga tersebut, karena jika ia berhasil menghabisi si iblis ular, maka derajat keluarganya otomatis akan kembali naik ke tingkat selanjutnya. Tengu sendiri mengetahui jika Yun sedang berada dalam fase evolusi, sebuah fase yang akan menentukan apakah Yun layak untuk bertransformasi menjadi seekor naga. Tapi entah kenapa, evolusinya tersebut malah gagal. Melihat ada kesempatan, Tengu pun segera menyuruh Beming untuk menghabisi Yun. Pada saat akan mendekatinya, pandangan Beming dan Tengu malah teralihkan oleh kumpulan batu roh milik Chongmingju, yang ternyata selama ini disembunyikan di bawah markas. Batu roh sendiri adalah sebuah benda yang dapat menyimpan kekuatan spiritual, dan biasanya hanya bisa ditemukan di surga. Beming yang awalnya hendak menyerap kekuatan iblis milik Yun, malah berusaha dihentikan oleh Yan Yang dan orang-orangnya. Walaupun Beming kini adalah anggota resmi Chongmingju, namun ia masih belum memiliki otoritas untuk menangani masalah besar seperti itu. Apalagi Yun memang tergolong sebagai iblis tingkat atas. Sempat terjadi ketegangan antara Yan Yang dan Beming, namun mereka tidak punya banyak waktu untuk berdebat akan hal itu, karena Yun tiba-tiba saja kembali bangkit dan berusaha menyerang orang-orang yang berada di dekatnya. Beming yang tidak punya pilihan lain, kemudian segera menyerap kekuatan dari batu roh untuk mengisi ulang kekuatan dirinya. Walaupun sebenarnya tindakannya tersebut terhitung sebagai tindakan ilegal, sebab ia tidak memiliki izin dari organisasi untuk melakukan hal itu. Beruntung, berkat energi iblis Beming yang sudah terisi kembali, Beming dan Tengu pun bisa mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Yun, dan bahkan ia berhasil memberikan serangan balasan. Aksi Beming itu tentu saja membuat Yan Yang dan orang-orangnya menjadi sangat terkejut. Mereka seolah tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Mereka sungguh tidak menyangka jika Beming seorang diri mampu membuat Yun kewalahan. Di tengah pertarungan tersebut, Yun akhirnya mengetahui jika kekuatan besar yang berada di balik Beming ternyata adalah Tengu. Untuk menghadapi Tengu, Yun pun harus menggunakan senjata surga yang bernama Fragment Moon Shadow Mirror. Dan setelah menelan fragmen langka itu, kekuatan Yun tiba-tiba meningkat pesat. Dan tanpa menunggu lagi, ia pun segera menyerang Tengu dan Beming menggunakan segenap kekuatannya. Sialnya, dengan kapasitas Tengu saat ini, akan sangat mustahil baginya untuk bisa mengimbangi kekuatan Yun. Di tengah kepanikan tersebut, langit tiba-tiba mendung dan tidak lama hujan pun turun. Sebuah keberuntungan bagi Beming, karena dengan begitu kekuatan Yushiki perlahan akan terisi kembali. Dan Beming tentu saja akan terbantu dengan kehadirannya.
Yushiki tentu saja akan membantu Beming, tapi bukan berarti Yushiki akan langsung turun tangan untuk mengatasi Yun. Karena menurutnya itulah waktu yang tepat untuk mengajari Beming cara bertarung yang sesungguhnya. Pelajaran pertama yang Beming dapatkan dari Yushiki adalah mengenai niat membunuh. Bagi iblis ataupun pengguna kekuatan iblis seperti Beming, membangkitkan niat membunuh dalam setiap pertarungan adalah hal yang paling penting. Karena dengan niat membunuh tersebut, maka si pengguna kekuatan iblis akan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kabar baiknya, tidak sulit untuk membangkitkan niat membunuh tersebut, sebab Beming hanya perlu membayangkan sosok yang benar-benar ingin ia habisi, dan secara otomatis niat membunuhnya akan bangkit dengan sendirinya. Akhirnya, berkat panduan dari Yushiki, Beming kini mampu membangkitkan niat membunuhnya, sehingga ia mampu mengakses kekuatan yang jauh lebih besar milik Tengu. Perasaan cemas yang menyelimuti Beming pun seketika sirna. Baginya, sekarang Yun tidak lebih dari iblis biasa yang sudah sering ia taklukkan. Berhubung Beming dahulu pernah menyerap kekuatan roh dari salah satu Raja Ular, ia pun menggunakan kekuatan tersebut untuk menghadapi Yun. Kekuatan yang ia namakan Black Mamba itu pun terasa begitu mengerikan. Bahkan ia bisa dengan mudah menghancurkan monster ular milik Yun. Sadar jika kekuatan Beming kini jauh melampauinya, Yun pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia benar-benar mengaku kalah dan menerima apapun hukuman yang akan Beming berikan kepadanya. Beming tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berharga tersebut. Tanpa menunggu lagi, ia pun segera menyerap habis kekuatan iblis milik Yun. Rupanya, tanpa Beming sadari, aksinya tersebut juga disaksikan oleh Bibi Feng, yang merupakan petinggi Day Hunter sekaligus ibu dari Lulu dan Yan Yang. Dan Bibi Feng tidak sendirian, ada juga seseorang lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sementara itu, karena Beming sudah menyerap kekuatan iblis milik Yun, ia pun secara tidak sengaja terkoneksi dengan pikiran Yun. Akibatnya, ia dan Tengu bisa melihat kilas balik kenangan berharga milik Yun. Kenangan tersebut memperlihatkan Yun yang harus terpisah dari Yu, yang tidak lain adalah kekasihnya. Hal itu dikarenakan Yu sudah mencuri fragmen Moon Shadow Mirror dari tangan Sina. Tepat sesaat sebelum mereka berpisah, Yu lalu memberikan fragmen tersebut kepada Yun. Sedangkan Yun sendiri berjanji kepada Yu jika ia akan segera kembali untuk menyelamatkan Yu. Tidak lama setelah mereka melihat kilas balik tersebut, Ying Fei, Muruksu, dan yang lainnya pun datang menghampiri Beming. Mereka meminta maaf kepada Beming karena tidak bisa membantunya pada saat pertarungan berlangsung, sebab mereka memiliki tugas untuk mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Di lain pihak, Yan Yang tentu saja sangat kesal kepada Beming, karena selain mengacuhkan perintah yang ia berikan, pertarungan yang Beming lakukan juga menyebabkan batu roh yang ada di tempat itu menjadi hancur. Yan Yang dan orang-orangnya lantas hendak menangkap Beming, dan berniat membawanya ke pengadilan Chongmingju. Beruntunglah Bibi Feng kemudian menghampiri mereka semua untuk menghentikan keributan tersebut. Berbeda dengan kedua anaknya, Bibi Feng justru sangat tertarik kepada Beming, sebab ia bisa merasakan potensi yang Beming miliki. Tanpa basa-basi, Bibi Feng langsung berniat untuk mengajak Beming bergabung dengan divisi Day Hunter. Bibi Feng bahkan memperingati kedua anaknya tersebut untuk menjaga sikap mereka terhadap Beming, karena ia tidak ingin Day Hunter dicap buruk oleh Beming. Beming sendiri masih belum bisa memberikan jawaban atas penawaran Bibi Feng, karena ia perlu mengetahui sistem Chongmingju terlebih dahulu. Dan untuk itu, Bibi Feng pun berencana untuk membawa Beming ke markas besar, agar Beming bisa mengenal lebih jauh mengenai organisasi Chongmingju. Malam harinya, sebuah pertanyaan mengusik pikiran Beming. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Sina yang ada dalam kenangan Yun. Tengu sendiri juga tidak mengenal siapa Sina sebenarnya, tapi entah kenapa, nama tersebut seolah tidak asing di telinganya. Mendengar percakapan Beming dan Tengu, Yushiki pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika Sina adalah salah satu dari 9 putra naga legendaris. Dahulu sewaktu Yushiki membantai klan naga, ia tidak tega untuk menghabisi ke-9 putra naga yang masih anak-anak. Dan karena itu, kemungkinan mereka semua masih hidup sampai sekarang.
Mendengar penjelasan Yushiki, seketika terbesit di pikiran Beming jika pelaku pembunuh ibunya bisa jadi adalah salah satu dari ke-9 putra naga tersebut. Dan untuk memastikan dugaan itu, Beming dan Tengu pun berencana untuk mencari informasi lebih jauh mengenai ke-9 putra naga. Keesokan harinya, sesuai dengan apa yang sudah Bibi Feng janjikan sebelumnya, melalui sebuah gerbang teleportasi yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu, Beming pun dibawa masuk menuju markas besar Chongmingju. Untuk sesaat, Beming sempat terdiam mematung, sebab ia tidak menyangka jika Chongmingju ternyata jauh di luar dugaannya. Dari apa yang ia lihat, sudah tergambar jelas jika Chongmingju adalah sebuah organisasi besar yang sangat terorganisir. Berbeda dengan Beming, kesan pertama yang Tengu dapatkan sungguh sangat tidak mengenakan, karena ia merasakan jika ada beberapa kekuatan spiritual yang sedang mengawasi dirinya. Hal itu sebenarnya sangatlah wajar, karena memang markas Chongmingju adalah sebuah tempat sakral yang memiliki energi suci, sehingga iblis manapun yang memasuki tempat tersebut pasti akan merasa terintimidasi. Tidak berselang lama, ayah Muruksu yang menyadari kedatangan Beming di markas mereka, kemudian datang untuk menyambutnya. Di sini juga akan terlihat jelas persaingan antara Day Hunter dan Night Hunter. Sebagai pemimpin Night Hunter, ayah Muruksu tentu tidak bisa melepaskan Beming begitu saja ke tangan Day Hunter, karena bagaimanapun masa depan kedua divisi tersebut akan sangat bergantung kepada orang-orang berbakat seperti Beming. Begitu pula dengan Bibi Feng, ia sudah memperkirakan jika kehadiran Beming dalam divisi Day Hunter pasti akan membuat divisi mereka menjadi semakin unggul. Dan dengan begitu, maka Bibi Feng beserta petinggi Day Hunter lainnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan persaingan mereka dengan divisi Night Hunter. Selanjutnya, sembari membawa Beming berkeliling, Bibi Feng dan ayah Muruksu lalu mulai menceritakan asal-usul Chongmingju. Ribuan tahun yang lalu, Chongmingju lahir untuk melenyapkan para iblis. Dua orang pertama yang diangkat menjadi anggota Chongmingju bernama Rikan dan Yekan. Mereka berdualah leluhur dari para Day Hunter dan juga Night Hunter. Setelah itu, Rikan dan Yekan pun mendirikan markas Chongmingju di alam rahasia, atau dikenal juga sebagai ruang dimensi yang berbeda, sebuah tempat yang memiliki sumber daya sihir tak terbatas. Sialnya, di tengah perbincangan tersebut, Yushiki malah tiba-tiba keluar seenaknya. Walaupun para hunter tidak bisa melihat Yushiki dalam wujud roh tersebut, namun alat pendeteksi mereka bisa merasakan kehadiran aura membunuh yang sangat kuat darinya. Alhasil, para penjaga pun segera merespon alarm bahaya itu dengan mengarahkan senjata mereka kepada Beming. Salah satu pengawas keselamatan Chongmingju yang bernama Chong Kuan lantas memerintahkan para anggotanya untuk segera menahan Beming. Kejadian tersebut juga membuat ia dengan mudahnya menilai Bibi Feng dan ayah Muruksu sudah salah memilih orang untuk diajak bergabung dengan Chongmingju. Beruntung, Beming bukanlah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana caranya meloloskan diri dari masalah konyol tersebut. Ia sudah memiliki sebuah alasan yang bisa digunakan untuk menutupi keberadaan Yushiki. Beming mengaku jika dirinya seringkali hilang kendali pada saat mendengar hal-hal yang berkaitan dengan iblis, sebab ia memang memiliki dendam dengan ras iblis, dan hal itulah yang memicu hasrat membunuhnya keluar secara tiba-tiba. Di tengah keributan tersebut, salah satu petinggi Day Hunter yang bernama kakek musuh pun datang. Perlahan ia lalu menghampiri Beming dan dengan tatapan tajam ia lalu berbisik kepada Beming jika aura membunuh tersebut sangat mustahil bisa muncul hanya karena rasa kebencian yang Beming miliki. Perkataan tersebut secara tidak langsung menjelaskan jika kakek musuh tahu persis apa sebenarnya yang sudah terjadi. Tapi beruntung, kakek musuh tidak terlalu mempermasalahkannya. Hanya saja, sikap kakek musuh tersebut membuat Beming menjadi bertanya-tanya apakah kakek musuh adalah sosok yang akan membantu dirinya kelak atau malah sebaliknya. Sebab pribadinya sangat sulit untuk ditebak. Berhubung kakek musuh sendiri sudah mengkonfirmasi jika Beming bukanlah sebuah ancaman, alhasil Chong Kuan dan anggotanya pun tidak memiliki alasan untuk menindak Beming. Selanjutnya, Beming pun dimintai jawaban atas keputusannya, apakah ia akan memilih Day Hunter atau Night Hunter. Dan tanpa menunggu lagi, Beming akhirnya mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Night Hunter. Seketika ayah Muruksu pun terlihat sangat senang karena usahanya untuk mendapatkan Beming akhirnya berhasil.
Di lain pihak, Bibi Feng sendiri juga sangat menghormati apapun keputusan Beiming, meskipun sebenarnya sangat berat baginya untuk melepaskan Beiming. Berhubung Beiming sudah memutuskan untuk bergabung dengan Night Hunter, maka ayah Muruksu akan menjelaskan kepadanya mengenai segala hal yang harus Beiming ketahui tentang Night Hunter. Dahulu, Night Hunter memiliki 9 keluarga besar. Namun karena persaingan internal di antara mereka, perpecahan pun terjadi. Dan akibatnya, kini hanya tersisa 8 keluarga saja yang masih bertahan. Hal tersebutlah yang membuat kinerja Night Hunter menjadi melemah serta membuat mereka lambat laun kalah dari Day Hunter. Beiming sendiri menyadari jika bergabungnya ia dengan divisi Night Hunter, secara tidak langsung juga akan menariknya dalam masalah internal mereka. Meskipun ia bukan berasal dari salah satu 8 keluarga besar tersebut. Namun Beiming tidak keberatan akan hal itu. Justru ia melihat masalah tersebut sebagai peluang besar baginya. Karena jika kelak ia mampu menyatukan 8 keluarga itu kembali, maka divisi Night Hunter juga akan kembali bangkit. Sehingga dengan begitu, posisi Beiming juga akan turut diperhitungkan. Selanjutnya, sama seperti para hunter pemula yang lain, Beiming juga dibekali sebuah alat khusus yang akan menilai perkembangannya selama melakukan tugas perburuan. Dengan penuh semangat, Beiming pun segera melaksanakan tugas perdananya sebagai seorang hunter. Pada malam itu, Chong Mingju menugaskan 2 kelompok Night Hunter untuk menyelesaikan satu tugas. Kelompok tersebut adalah geng Tengu yang terdiri dari Beiming, Yingfei, Liu Zhao, Huang Dali, dan juga Li Zhan, serta satu kelompok lainnya yang dipimpin oleh Feng. Kelompok Feng sendiri berada di bawah naungan keluarga Yi, salah satu dari 8 keluarga besar Night Hunter. Meski mereka berada dalam satu divisi yang sama, tapi tetap saja persaingan tidak bisa dihindarkan. Kelompok Feng lantas mentertawai tim Beiming setelah mengetahui kapasitas kekuatan mereka yang sangat rendah. Bahkan jika seluruh kekuatan geng Tengu disatukan, mereka masih belum bisa mendekati jumlah kekuatan Feng seorang diri. Sementara itu, Feng sendiri sudah memiliki rencana untuk menghabisi geng Tengu pada saat misi mereka selesai, karena ia khawatir potensi geng Tengu akan mengancam eksistensi mereka. Pada misi kali itu, kedua kelompok tersebut ditugaskan untuk mencari batu roh milik Chong Mingju yang sudah dicuri. Singkat cerita, Feng dan kelompoknya kemudian menelusuri sebuah bangunan tua yang diperkirakan menjadi tempat di mana batu roh disembunyikan. Namun tanpa Feng sadari, timnya ternyata sudah diincar oleh para iblis yang mendiami tempat tersebut. Walaupun Feng berhasil menghabisi salah satu iblis yang sedang mengincarnya, tapi ia tetap tidak bisa mengelak dari serangan iblis kuat lainnya. Sadar jika para iblis sedang disibukkan dengan kelompok Feng, Beiming dan timnya pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Beiming kemudian menugaskan Li Zhan untuk mengalihkan perhatian kedua penjaga yang sedang menjaga ruangan tempat batu roh disembunyikan. Dan setelah berhasil mengatasi kedua penjaga tersebut, Beiming dan timnya pun segera masuk untuk memastikan batu roh yang mereka cari benar-benar ada di dalam sana. Pada saat memeriksa batu roh tersebut, Beiming malah tidak sengaja mendapati salah satu batu roh yang tampak berbeda dari yang lain. Batu roh tersebut berwarna merah darah. Belum sempat mengamati lebih jauh, Feng yang sudah terluka parah kemudian datang menyusul. Ia sangat marah kepada tim Beiming karena mereka tidak merespon panggilan darurat dari tim Feng. Alhasil, seluruh tim Feng pun tewas dihajar oleh para iblis, hingga menyisakan Feng seorang diri. Tim Beiming tentu saja tidak berniat untuk mengabaikan panggilan darurat tersebut. Hanya saja, mereka sama sekali tidak mengetahui jika sinyal yang mereka dapatkan tersebut adalah tanda darurat. Karena memang mereka masih pemula dan masih belum terbiasa dengan perangkat seperti itu. Tidak lama berselang, salah satu monster penjaga tempat tersebut pun muncul dan hendak menghabisi mereka semua. Feng yang awalnya menyombongkan diri di hadapan Beiming, kini harus kehilangan mukanya, karena ia lebih memilih lari menyelamatkan dirinya sendiri. Meski monster tersebut terlihat begitu menyeramkan, namun ia bukanlah tandingan Beiming. Bahkan hanya dalam hitungan detik, Beiming sudah berhasil menguras habis semua kekuatan iblisnya. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain.
Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.